pada malam Jumat, Hermawan merasa dia begitu bergairah dan sangat ingin berhubungan dengan Rina. Tapi lagi-lagi Rina menolaknya, hingga pada akhirnya Hermawan mulai menaruh curiga pada Rina. Aku benar-benar tidak paham sama kamu, Ma. Seharian aku libur di rumah, tapi aku tidak melihat kamu mengganti pembalut atau semacamnya. Tapi lagi-lagi kamu beralasan bahwa kamu sedang datang bulan. Apa yang sebenarnya kamu sembunyikan, Ma? Rina pun terdiam. Ia tak mampu berkata apa-apa. Sebenarnya jauh di dalam lubuk hatinya, ia tidak tega dengan cara kotornya memperlakukan Hermawan, dan merasa kasihan karena selalu menolak ajakannya setiap malam Jumat tiba. Ia pun tak tahu harus berbuat apa. Sedangkan ia pun tidak mungkin jujur atas apa yang telah dilakukannya pada Hermawan. Sampai akhirnya Rina pun menangis. Aku sayang kamu, Pak. Aku cinta kamu. Aku hanya tak ingin kehilangan kamu. Tapi jika aku jujur akan sesuatu padamu, pasti kamu akan marah dan merasa jijik padaku. Bahkan mungkin akan meninggalkanku. Suatu malam, saat Hermawan tengah lelap tertidur, dan entah karena apa Rina terbangun. Lalu ia duduk sendiri di depan meja rias sambil menatap cermin. Dan tanpa terduga, sesosok makhluk mengerikan tiba-tiba saja berdiri di samping Rina. Makhluk itu menampakkan diri pada pemujanya. Apa mau kamu menampakkan dirimu? Apakah sudah puas kamu menggagahi suamiku? Tak seperti biasanya, bukankah kamu selalu berhasrat pada suamiku dan seolah tak pernah terpuaskan? Apakah kamu tidak merindukanku? Tidak ingin sesekali melihat wajah cantikku? Wajah yang hanya menyisakan mulut dengan lidah yang selalu memelet keluar itu kamu bilang cantik? Cuh, wajahmu adalah wajah terburuk yang pernah aku lihat. Sudah, jangan banyak basa-basi. Apa maumu tiba-tiba saja menampakkan diri di hadapanku? Bukankah malam ini adalah jatahmu? Sombong sekali. Suatu hari akan kukuliti wajahmu itu. Dan ingat, Hermawan bisa kamu dapatkan itu karena bantuanku. Iya, aku tahu itu. Tapi kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan, bukan? Apa yang aku inginkan katamu? Memangnya kamu tahu apa yang aku inginkan saat ini? Memangnya apa lagi? Bukankah sudah jelas sejak awal perjanjian kita? Kamu membantuku dan aku memberikanmu bagianmu untuk berhubungan dengan suamiku dalam mimpinya dengan menggunakan wujudku. Apakah itu tidak cukup? Jika kamu pikir semudah itu, tidak, Rina, tidak semudah itu. Lihatlah suamimu, saat tertidur saja wajahnya terlihat masih tampan, bukan? Dan tubuhnya yang tegap sangat membuat hasratku membuncah. Sayang sekali jika hanya bisa dinikmati lewat mimpi. Apa maksud ucapanmu itu? Memangnya apa lagi? Apalagi yang kamu mau dari suamiku? Lalu sambil memutarkan kepalanya ke arah wajah Rina, iblis itu berkata, jujur saja, aku bosan, Rina. Aku bosan dengan hanya menikmati Hermawan dalam mimpi. Aku ingin variasi. Aku ingin benar-benar menikmati tubuh Hermawan yang sesungguhnya. Sudikah kamu berbagi Hermawan denganku? Jangan gila kamu. Itu tidak ada dalam perjanjian kita. Aku memang melakukan cara kotor untuk mendapatkan Hermawan, tapi bukan berarti aku tidak punya hati dan menyerahkan sepenuhnya suamiku pada iblis menjanjikan seperti kamu. Aku benar-benar mencintai Hermawan. Aku menyayanginya. Aku pun tidak berniat selamanya akan bersekutu denganmu.
karena suatu hari aku akan melepaskanmu di saat aku benar-benar yakin Hermawan akan dengan tulus mau menerimaku. Aku menjijikan. Lantas apa bedanya aku dengan dirimu, Rina? Jika kamu seorang yang suci, kamu tidak akan bersekutu denganku. Dan apakah kamu yakin Hermawan akan menerimamu begitu saja setelah mengetahui apa yang kamu lakukan selama ini padanya? Yakinlah, dia pasti akan meninggalkanmu dan mencampakkanmu, Rina. Memang, di awal aku hanya memberikan syarat itu, tapi Hermawan berbeda, Rina. Bukan cuma kamu, tapi aku juga dibuatnya jatuh cinta. Iblis sialan, iblis licik, kamu melanggar perjanjian kita. Memangnya sejak kapan ada iblis yang taat? Aku dikeluarkan dari surga pun karena kelicikan dan kesombonganku. Tuhan penciptaku saja aku bantah perintahnya, apalagi kamu, tanah hina. Dan kamu bilang apa tadi? Suatu hari kamu tidak akan lagi bersekutu denganku lagi. Silahkan kau lakukan itu jika kamu siap untuk kehilangan Hermawan, bahkan nyawamu, karena tidak akan ada yang bisa memisahkanmu dariku kecuali kematian. Dan entah apa yang dilakukan iblis itu, karena tiba-tiba saja Rina merasakan rasa gatal yang amat luar biasa pada kemaluannya, seperti jutaan semut-semut kecil yang tengah berkerumun bersarang di dalam lubang kemaluannya. Lalu ia berlari menuju kamar mandi dengan maksud untuk membersihkan kemaluannya. Tapi yang terjadi, Rina terus saja meronta-ronta sambil terus menyiramkan air pada kemaluannya dan mengorek-ngoreknya. Tenang, sudah hilang. Itu hanya halusinasi. Ingat, ini baru sebuah ancaman, tapi bisa jadi akan benar-benar terjadi padamu jika kamu tidak mengikuti mauku. Baiklah, apa yang harus aku lakukan, iblis sialan? Cukup mudah, biarkan aku merasukimu dan mengambil alih tubuhmu agar aku bisa menikmati suamimu tercinta itu. Dan ingat, jangan melawan. Cukup pasrah saja selagi aku meminjam tubuhmu, karena sedikit saja melawan, nyawamu dan Hermawan taruhannya. Jadi selama ini nasi hangat yang setiap hari kamu suguhkan padaku itu. Hermawan berusaha menahan rasa mual di perutnya, tapi ia tidak kuat menahannya. Ia berusaha berlari ke kamar mandi, sampai akhirnya Hermawan pun muntah sejadi-jadinya. Cukup lama ia berada di dalam, hingga akhirnya ia pun keluar. Dan Rina pun menyambutnya dengan tangisan sambil berkata, "Muntahlah apa? Muntahlah sebanyak yang bisa kamu keluarkan. Aku memang menjijikkan, seperti nasi hangat bercampur cairan kemaluanku yang selalu kusajikan untukmu. Sejak pertemuan kita saat itu, saat kamu mengantarkan teman kerjamu, tapi ternyata kamu memilih pulang dan tidak ikut masuk. Beberapa kali kamu lakukan itu, Pak. Dan di saat itu pula aku melihatmu. Kamu terlihat berbeda dari lelaki yang selalu datang. Aku berusaha mencari tahu tentang dirimu. Dan setelah aku mengetahuinya, ternyata kamu seorang yang baik dan bahkan taat dalam beribadah. Sejak saat itu aku semakin jatuh cinta padamu. Tapi sejak saat itu pula aku semakin tidak percaya diri untuk mengenalmu. Tapi anehnya, aku semakin terobsesi olehmu, Pak. Aku mencari berbagai cara untuk mendapatkanmu, sampai ketika aku menemukan cara ini. Apa kamu ingat sekotak nasi hangat dengan lauk pauknya yang tertulis dikirim oleh ibumu? Itu aku yang mengirimkannya untukmu, dengan harapan aku bisa menundukkanmu dengan nasi tangas itu. Dan setelah kejadian itu, aku mulai percaya diri untuk berusaha mengenalmu dan minta dipertemukan olehmu dengan perantara teman kerjamu itu. Sampai akhirnya aku memutuskan berhenti jadi LC karaoke di tempat itu.
demi untuk bisa menikah denganmu seperti sekarang ini, Pak. Rina pun terus saja menangis. Lalu Hermawan mendekati Rina dan menamparnya dengan keras. Hermawan sangat murka mendengar pengakuan istrinya. Manusia laknat kamu mah, caramu itu sungguh biadab. Dengan nada suara marah dan berapi-api, Hermawan membentak Rina. Tapi Rina tampak pasrah sambil menangis dan memegangi pipi bekas tamparan Hermawan. Kamu mau tahu apa yang terjadi dengan nasi kirimanmu itu, mah? Aku tidak pernah memakan nasi itu. Rina pun tidak percaya atas apa yang didengarnya. Nasi itu, aku melupakannya. Meski jujur, aku sempat curiga dibuatnya, karena ibuku tidak pernah mengirimkan nasi kotak seperti itu padaku di saat aku bekerja. Jadi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, aku membuangnya, mah. Tentu dengan tidak sama sekali mengetahui bahwa itu nasi darimu dan entah apa yang berada di dalam nasi itu. Dan kamu tahu kenapa aku sampai mau beberapa kali mengantar temanku ke tempat kerjamu? Rina pun masih tidak menjawab. Ia masih terus terdiam. Itu semua karena kamu, mah. Saat pertama aku mengantar temanku, aku melihat kamu dari kejauhan. Kamu tampak polos dan malu-malu, tidak seperti teman kerjamu yang lain. Hingga aku mulai menaruh hati padamu. Sampai akhirnya aku semakin dibuat penasaran olehmu. Dan aku pun tahu bahwa kamu pun memperhatikanku. Jujur, aku merasa sangat senang saat itu, karena aku belum pernah merasakan perasaan seperti itu terhadap wanita sebelumnya. Itulah sebabnya aku mau untuk terus mengantar temanku ke tempat kerjamu, demi hanya untuk bisa melihatmu. Dan sampai akhirnya temanku memperkenalkanku padamu. Sementara di rumahnya, orang tua Hermawan terus merasa khawatir akan keadaan Hermawan. Bagaimana ini, Pak? Hermawan tidak mengangkat telepon kita. Chat pribadi dari kita pun tak dibalasnya. Ini kan malam Jumat, Pak. Tenang, Bu, tenang. Kita tunggu dulu jawaban dari Hermawan. Barangkali dia sedang sibuk. Sibuk apa, Pak? Ini sudah jam berapa? Handphone Hermawan terus bergetar menerima panggilan masuk dari orang tuanya, tapi ia tidak menyadarinya. Jadi kamu tidak pernah memakan nasi itu, Pak? Jadi kamu tidak pernah terpedaya olehku dengan perantara nasi itu? Lalu, alasan apa yang membuatmu mau menikahiku, Pak? Dengan emosi yang masih memuncak, Hermawan menjawab, "Tidak, aku tidak pernah memakan nasi itu. Dan aku merasa tidak pernah terpengaruh oleh sihirmu. Aku menikahimu karena memang aku mencintaimu. Tapi setelah menikah dan setiap hari memakan masakanmu, aku mulai merasa terpengaruh sihirmu. Saat kamu selalu menolak ajakanku setiap malam Jumat, dan aku selalu mengiyakan. Dan juga saat aku merasa aku malas untuk beribadah, padahal dulu aku tidak pernah meninggalkan sholat. Seolah tidak ada yang lain selain dirimu dalam benakku. Di saat itu aku merasa itu bukanlah diriku. Dan bukannya aku tidak pernah curiga dengan keadaanku sendiri. Tapi perasaan itu hilang begitu saja setelah aku memakan nasi yang kau sajikan." Kontan saja semua jawaban Hermawan itu membuat tangisan Rina semakin menjadi. Ia benar-benar dibuat tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia sangat menyesal atas apa yang telah ia lakukan selama ini pada Hermawan. "Maafkan aku, Pak. Maafkan aku. Aku memang bodoh. Aku begitu merendahkan diriku sendiri. Tapi sekarang terserah kamu, Pak. Apapun keputusanmu dan apapun yang akan kamu lakukan padaku, aku pasrah. Dan aku akan menerimanya, Pak. Aku memang manusia laknat." Hermawan tak mampu berkata apa-apa mendengar ucapan Rina.
Ia sangat murka dengan tindakan Rina selama ini padanya. Tapi ia juga tidak dapat membohongi perasaannya bahwa meski tanpa sihir itu pun rasa cintanya begitu besar pada Rina.